semuanya, perkenalkan nama saya Karin Juwana Tunggujama dengan NIM 400. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Arhel Immanuela dengan NIM 408. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kosodia Putri dengan NIM 409. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nulan Melani dengan NIM 411. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang keberatan dan banding pajak. Tapi sebelum itu, kami akan jelaskan tentang keberatan pajak itu. Keberatan dan banding adalah cara yang bisa ditempuh oleh wajib pajak untuk menyelesaikan masalah pajak jika mereka tidak setuju, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan isi ketetapan pajak atau keputusan yang dibuat oleh pihak pajak. Keberatan merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak apabila merasa kurang, tidak puas, atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang terutang dalam ketetapan pajak. Dasar hukum mengenai keberatan tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2015. Keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan dikirim atau ketika pajak sudah melakukan pemotongan dan pemungutan. Apabila ternyata batas 3 bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak, tenggangan waktu 3 bulan tersebut tuh masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jatuh tempo yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak penerbitan surat keputusan keberatan. Cara penyampaian surat keberatan yaitu bisa dengan langsung melalui pos atau jasa ekspedisi terdekat. Dan jika ingin melakukan online bisa melalui e-objection pada laman DJP online wajib pajak. Keberatan dapat diajukan atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengajuan keberatan memiliki beberapa syarat untuk wajib pajak lengkapi dan ikuti, yaitu 1. Mengajukan permohonan tertulis dengan bahasa Indonesia yang baik. 2. Mengemukakan jumlah pajak dan alasan keberatan. 3. Satu surat permohonan untuk satu SKP atau satu potput. 4. Membayar sejumlah yang disetujui pada PAHP. Dan pengajuan akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan setelah surat keberatan diterima. Adapun alur penyelesaian keberatan pajak, yang pertama, penerbitan SKP. DJP menerbitkan SKP yang terdiri dari SKPKB, SKPKBT, SKPLB, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kedua, persiapan. Wajib pajak mempersiapkan pengajuan keberatan maksimal 3 bulan sejak SKP dikirim. Ketiga, pengajuan. Wajib pajak mengajukan keberatan pajak baik secara online maupun offline. Keempat, pemprosesan. DJP memproses permohonan maksimal 12 bulan. Kelima, persetujuan atau penolakan. DJP menerbitkan SKP yang berisi menerima seluruh atau sebagian permohonan, menolak seluruh atau sebagian permohonan. Halo semuanya, di sini kami akan melanjutkan materi dari keberatan. Materi yang akan kita bahas adalah Banding pajak. banding merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh wajib pajak kepada pengadilan pajak jika merasa tidak puas atas hasil yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas keberatan pajak yang diajukan. Banding pajak dilakukan setelah proses keberatan pajak tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi wajib pajak. Dasar hukum penerapan banding suatu pajak tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Jangka waktu penyampaian upaya hukum banding paling lama 3 bulan sejak diterima surat keputusan keberatan yang diajukan banding. Jika wajib pajak mengajukan banding, maka tidak perlu melakukan pembayaran sanksi administratif.
upaya hukum keberatan yang sebelumnya telah diajukan, dan jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan akan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Cara penyampaiannya, wajib pajak bisa mendatangi kantor pengadilan pajak, atau wajib pajak bisa mengirimkan melalui pos data atau jasa ekspedisi yang telah terpercaya dan tercatat. Untuk mengajukan banding sejumlah pajak, wajib pajak perlu mempersiapkan beberapa persyaratan khusus, antaranya adalah: yang pertama, diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum. Yang kedua, diajukan dalam bahasa Indonesia ke pengadilan pajak. Yang ketiga, 1 surat banding untuk 1 SK keberatan. Yang keempat, surat banding dilampiri salinan keputusan. Yang kelima, melunasi pajak yang masih terutang sebesar 50%. Setelah melakukan aju banding dan dikirim ke pengadilan pajak, jangka waktu untuk menyelesaikan proses ini akan memakan waktu sekitar 30 hari sejak keputusan diterima oleh DCP. Pihak-pihak yang berhak mengajukan banding pajak adalah: 1. Wajib pajak orang pribadi. Individu yang terdaftar sebagai wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan banding apabila merasa dirugikan atas keputusan yang diterima. Yang kedua, badan usaha. Jika suatu badan usaha dikenakan pajak yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, BP badan tersebut dapat mengajukan banding pajak melalui perwakilannya, yaitu direktur perusahaan atau kuasa hukum yang ditunjuk. Yang ketiga, ahli waris. Dalam kasus di mana wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan meninggal dunia sebelum menyelesaikan proses banding pajaknya, ahli waris yang sah berhak untuk melanjutkan proses banding tersebut. Ahli waris dapat bertindak sebagai pemohon banding atas nama almarhum dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Yang keempat, pihak atau pengurus yang berhak. Jika selama proses banding, wajib pajak badan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan banding dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha, atau likuidasi yang dimaksud. Yang kelima, kuasa hukum. Dalam banyak kasus, wajib pajak memilih menggunakan jasa konsultan pajak yang memiliki izin kuasa hukum, yang bertujuan untuk memastikan argumen yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat untuk membantu dalam proses banding pajak. Halo semuanya. Sekian materi yang telah kami sampaikan mengenai Keberatan pajak. dan banding pajak. Maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi kami pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.